Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai GLB atau gerak lurus beraturan dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Coba kalian perhatikan gerak mobil berikut ini. Pada gerak mobil ini, mobil melaju dengan kecepatan konstan atau tidak mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, gerak yang dialami mobil adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Dan bandingkan dengan gerak mobil berikut ini. Pada gerak mobil kedua ini, mobil mengalami perubahan kecepatan. Pada kondisi ini, mobil mengalami percepatan, yang artinya gerak mobil tersebut adalah GLBB atau gerak lurus berubah beraturan. Jadi, gerak lurus beraturan GLB yaitu gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kelajuan tetap sehingga percepatannya 0. Dan gerak lurus berubah beraturan GLBB yaitu gerak benda dalam lintasan garis lurus memiliki kecepatan berubah dan percepatannya tetap. Adapun rumus atau persamaan dari GLB yaitu S sama dengan V kali T. Dengan S adalah jarak, satuannya meter, V adalah kecepatan, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon. Selanjutnya, grafik GLB. Yang pertama, grafik perpindahan terhadap waktu. Perpindahan sebanding dengan waktunya. Jadi, semakin lama, jaraknya semakin jauh. Maka terlihat bentuk grafiknya garis lurus naik ke atas. Dan yang kedua, yaitu grafik kecepatan terhadap waktu, di mana pada GLB kecepatannya tetap atau konstan. Maka bentuk grafiknya lurus seperti itu karena kecepatannya sama terus, tidak berubah-ubah. Lalu yang ketiga, grafik percepatan terhadap waktu. Pada GLB tidak memiliki percepatan atau percepatannya bernilai 0, sehingga bentuk grafiknya seperti itu di garis 0. Lalu contoh dari GLB, yaitu kereta api yang melintas di jalur rel yang lurus, dan juga bisa mobil melaju di jalan tol, tetapi dengan kecepatan konstan. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan tetap 45 km per jam. Hitunglah jarak yang ditempuh mobil selama 10 sekon. Jadi diketahui V sama dengan 45 km per jam. Sama dengan kita ubah dulu satuannya menjadi meter per sekon. Jadi 45.000 meter per 3.600 sekon sama dengan 12,5 meter per sekon. Dan T-nya yaitu 10 sekon. Ditanya S, jarak yang ditempuh. Jadi untuk mencarinya tinggal kita masukkan rumusnya, yaitu S sama dengan V kali T. 12,5 meter per sekon dikali 10 sekon, hasilnya 125 meter. Selanjutnya kita masuk ke GLBB. Adapun rumus atau persamaan dari GLBB ada 3, yaitu yang pertama VT sama dengan V0 plus minus AT, yang kedua VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, dan yang ketiga S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Di mana jika tandanya plus artinya gerakan dipercepat, dan jika tandanya min artinya diperlambat. Dengan VT adalah kecepatan akhir, satuannya meter per sekon, V0 adalah kecepatan awal, satuannya meter per sekon, dan T adalah waktu, satuannya sekon, S adalah jarak, satuannya meter, dan A adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. GLBB ada 2, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. GLBB dipercepat, benda dapat mengalami percepatan ditandai dengan kecepatannya yang bertambah, percepatannya A. Sedangkan GLBB diperlambat, yaitu benda dapat mengalami perlambatan ditandai dengan kecepatannya yang berkurang. Percepatannya yaitu min A. Pada percepatan diperlambat ini, ada juga yang biasa menyebutnya dengan perlambatan. Selanjutnya, grafik GLBB dipercepat.
Yang pertama, grafik perpindahan terhadap waktu. Bentuk grafiknya berupa garis lengkung yang terbuka ke atas. Yang kedua yaitu grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk GLBB dipercepat, kecepatannya selalu bertambah. Semakin lama waktunya, kecepatannya semakin bertambah. Jadi bentuk grafiknya yaitu garis lurus yang naik ke atas. Selanjutnya grafik percepatan terhadap waktu. Untuk GLBB di mana kecepatannya berubah secara beraturan atau percepatan tetap. Jadi bentuk grafiknya garis lurus karena percepatannya selalu tetap, tidak berubah-ubah. Selanjutnya grafik GLBB diperlambat. Yang pertama grafik perpindahan terhadap waktu. Bentuk grafiknya berupa garis lengkung ke bawah. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu. Untuk GLBB diperlambat, semakin lama waktunya, kecepatannya semakin berkurang. Jadi bentuk grafiknya yaitu garis lurus yang menurun. Dan yang ketiga yaitu grafik percepatan terhadap waktu. Untuk GLBB diperlambat, percepatannya akan bernilai negatif, jadi dia berada di bawah sumbu X. Adapun contoh dari GLBB yaitu pesawat saat lepas landas dan ketika kita berkendara di jalan menurun. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal. Sebuah mobil bergerak dengan kelajuan awal 72 km per jam. Kemudian direm hingga berhenti pada jarak 8 meter dari tempat mulainya pengereman. Tentukan nilai perlambatan yang diberikan pada mobil tersebut. Diketahui V0 sama dengan 72 km per jam. Jika kita ubah menjadi meter per sekon, menjadi 20 meter per sekon. Dan VT-nya yaitu 0 karena dia berhenti. Dan S-nya yaitu 8 meter. Hitunglah percepatan yang diperlambat atau perlambatannya. Jadi, kita pakai rumus GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. VT-nya 0 dan V0-nya 20, S-nya 8. Tinggal kita masukkan. Jadi 0 sama dengan 20 kuadrat min 2 dikali A dikali 8. 0 sama dengan 400 min 16A. 16A sama dengan 400, maka A sama dengan 400 dibagi 16. A kita dapat 25 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya, pembagian GLBB. Jadi GLBB ada yang horizontal dan ada yang vertikal. Pada GLBB horizontal itu dibagi menjadi GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat yang telah kita bahas tadi. Kemudian pada GLBB vertikal itu dibagi menjadi 3, yaitu gerak jatuh bebas, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai GLBB pada gerak vertikal akan dibahas pada video selanjutnya. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Dadah!